Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd. Alhamdulillah para santri sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga umat beliau yang senantiasa mengikuti jalan hidup beliau hingga akhir zaman kelak. Para santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di dalam majelis yang mulia setelah beberapa pekan kita melaksanakan libur, ya. Maka kita mulai dengan rutinitas kita yang tentunya kita senantiasa berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar proses kita dalam menuntut ilmu senantiasa diberikan kemudahan, senantiasa dimudahkan dalam memahami dan juga senantiasa dimudahkan dalam mengamalkannya. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian fikih. Khusus pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang fikih puasa Syawal. Suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tatkala di 1 bulan sebelumnya kita telah bertemu, berjumpa dan memaksimalkan potensi yang ada di bulan Ramadan. Dan segala puji hanya bagi Allah pula, di mana bulan Ramadan tersebut telah berlalu dan kita masih bisa untuk menikmati bulan-bulan selanjutnya, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingatkan kembali bahwasanya apa yang kita usahakan di bulan Ramadan hendaknya senantiasa dijaga keberlangsungannya, mengingat Rasulullah SAW pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun terbilang sedikit. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara terus-menerus, istiqomah, meskipun terbilang amalan tersebut sedikit. Di bulan Ramadan kita yang sudah menjaga sholat 5 waktu terus dijaga, karena memang itu kewajiban. Bagi yang sudah mengusahakan dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah, maka monggo untuk dijaga. Di bulan Ramadan yang sudah berusaha untuk membaca Al-Quran, di luar bulan Ramadan tetap dijaga keberlangsungannya, ya. Bagi para santri, ketika tidak di hadapan para pendamping, ya hendaknya senantiasa merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetap mengawasi kita. Maka dijaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi bulan Ramadan kemarin sudah melaksanakan ibadah salat malam, qiyamul lail, maka silakan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menjaga keberlangsungannya. Dan puasa Ramadan yang sudah kita lalui, ya juga dijaga keberlangsungannya. Bukan melaksanakan puasa Ramadan di luar bulan Ramadan, bukan. Akan tetapi melaksanakannya, ya, dengan puasa sunnah sesuai yang disunnahkan Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan selain di bulan Ramadan. Ya, seperti halnya puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, ya, dan juga pada kesempatan hari ini kita membahas tentang puasa Syawal insyaallah. Ya. Para santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Syawal ini sebagaimana namanya saja, ya. Ini bukan nama yang khusus disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak secara langsung.
Ya, akan tetapi ya puasa Syawal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW disebutkan secara tersirat dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, ya, thumma atba'ahu sittan min Syawalin, lalu mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Lalu mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kana kasiyamid dahri. Kana kasiyamid dahri. Maka ia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Maka ia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Ya. Dari hadis ini tidak disebutkan nama puasa Syawal secara khusus, tapi tersirat, dan para ulama pun supaya lebih mudah dikenal ya memberikan ya nama, dan ini juga merupakan hal yang tidak mengapa. Ya, itu puasa Syawal, puasa yang dilaksanakan khusus ya di bulan Syawal. Dan hukum dari puasa Syawal ini para ulama mengatakan hukumnya adalah mustahab atau sunnah. Ya, mustahab itu boleh. Ya, maaf, mustahab atau sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah, bukan merupakan kewajiban. Ini pendapat yang disampaikan oleh mayoritas para ulama. Kebanyakan para ulama yang memberikan hukum ya terkait dengan puasa Syawal ini, hukumnya adalah sunnah. Para santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa Syawal ini yang merupakan salah satu di antara sekian macam dari puasa sunnah juga memiliki keutamaan sebagaimana puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ya, dalam sabda Rasulullah SAW yang dirangkum oleh para ulama, di sini disebutkan beberapa keutamaan puasa Syawal. Di antaranya hadis yang kita sampaikan di awal tadi. Ya, hadis yang disampaikan di awal tadi. Rasulullah SAW tadi bersabda bahwasanya man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawalin, lalu mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Maka keutamaan yang pertama adalah berpahala dengan pahala puasa 1 tahun penuh. Dalilnya hadis yang tadi kita sebutkan dari sabda Rasulullah SAW. Maka barangkali di antara kita berharap bahwasanya semoga satu dalil ini sudah cukup ya bagi kita untuk bisa berpuasa sunnah di bulan Syawal, yaitu melaksanakan puasa Syawal ini. Ya, karena pahalanya kalau kita lihat satu hadis ini saja sudah luar biasa besar. Ya, luar biasa besar. Masih sama buka lawangnya, sama suruh orang yang sholat di luar masuk, nggak apa-apa. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini merupakan sebuah puasa sunnah yang pahalanya juga luar biasa besar. Maka satu dalil ini saja seharusnya sudah cukup ya untuk bisa melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal ini. Selanjutnya para santri sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain,
dalam riwayat yang lain menyebutkan ya dengan maksud yang sama dengan hadis yang tadi kita sampaikan, yaitu puasa Syawal pahalanya bisa mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh, tapi dalam redaksi atau tulisan atau ucapan yang berbeda tapi semakna, di mana Rasulullah bersabda, man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri, barang siapa yang puasa 6 hari setelah Idul Fitri, ya, barang siapa yang puasa 6 hari setelah Idul Fitri, kana tamamassanati, maka baginya pahala puasa setahun penuh. Barang siapa yang puasa 6 hari setelah Idul Fitri, ya, setelah Idul Fitri, maka baginya pahala puasa setahun penuh. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka ganjarannya 10 kali lipat. Maka ganjarannya 10 kali lipat. Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka ganjarannya 10 kali lipat. Ini keutamaan tersendiri yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu keutamaan ya yang paling besar dari puasa Syawal. Ya, maka monggo ya kaum muslimin dan juga para santri sekalian untuk bisa mengagendakan diri melaksanakan puasa Syawal ini. Ya, karena Idul Fitri juga sudah lewat dan kita masih di dalam bulan Syawal. Ya, maka silakan untuk bisa diagendakan mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang satu ini. Selanjutnya, buah dari puasa Syawal. Ya, buah dari puasa Syawal. Buah di sini yang dimaksudkan apa sih yang kita dapatkan dari puasa Syawal? Ya, tentu saja buah yang pertama sudah kita sampaikan keutamaan tadi. Ya, sama dengan mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Maka puasa Syawal, buah pertama adalah menyempurnakan pahala puasa Ramadan. Menyempurnakan pahala puasa Ramadan. Sehingga senilai dengan puasa setahun penuh. Sehingga senilai dengan puasa 1 tahun penuh. Dan para ulama juga mengatakan buah dari puasa Syawal yang lain adalah menutupi kekurangan yang ada pada puasa Ramadan. Menutupi kekurangan yang ada pada puasa Ramadan. Para ulama mengilustrasikan atau menggambarkan puasa Syawal ini seperti sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib. Jadi bulan Ramadan itu ibarat sholat wajibnya. Puasa Syawal itu seperti sholat ba'diyah. Dan puasa di bulan Sya'ban, sebelum bulan Ramadan kan bulan Sya'ban, kita dianjurkan juga untuk memperbanyak puasa sunnah. Ya, maka di situ juga seperti sholat sunnah qobliyah.
Yang mana kalau seandainya sholat wajib kita yang 5 waktu itu ada cacat, ada kekurangan, ya sebagaimana dalam hadis Rasulullah, amalan yang pertama dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka amalan yang lain dihitung bagus. Adapun kalau sholat ini ada kekurangan, ya maka Allah bertanya kepada malaikat, ya apakah hambaku ini memiliki amalan sholat sunnah? Kalau ada, jadikan pahala amalan sholat sunnah tadi untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada sholat wajib. Ya, dan puasa sunnah di bulan Sya'ban dan juga di puasa sunnah di bulan Syawal sifatnya seperti sholat sunnah rawatib tadi, menyempurnakan pahala yang mungkin kurang, menyempurnakan kekurangan yang mungkin ada pada puasa bulan Ramadan kita yang sifatnya wajib. Ya, kita tidak tahu. Saya pun tidak tahu kemarin puasa pasangan sekalian seperti apa. Puasanya benar-benar sempurnakah atau ada kekurangan atau bagaimana? Saya tidak tahu. Sama sendiri yang tahu, ya dan juga Allah yang tahu. Ya, maka dari itu puasa Syawal ini ya bisa dikatakan sebagai penyempurna kekurangan yang ada pada puasa wajib, yaitu puasa Ramadan yang lalu. Ya. Yang ketiga, buah dari puasa Syawal adalah orang yang terbiasa puasa selepas Ramadan. Orang yang terbiasa puasa selepas Ramadan adalah salah satu tanda puasa Ramadannya diterima oleh Allah. Ya, adalah salah satu ciri tanda di mana puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya kalau ada seorang hamba ya yang Allah berikan taufik, ya, Allah berikan pertolongan, pasti hamba tersebut ya ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seseorang, maka Allah akan memberikan taufik kepada orang tersebut untuk mudah melakukan kebaikan yang lain. Ya. Ketika Allah menerima amal ibadah yang dilakukan seseorang, maka Allah akan memberikan taufik kepada orang tersebut untuk mudah melaksanakan kebaikan yang lain. Ya, maka dari itu tadi para ulama mengatakan bahwasanya terbiasa melakukan puasa selepas bulan Ramadan, artinya ketika bulan Ramadan sudah selesai, kita tetap melaksanakan puasa sunnah dan membiasakan diri terus menjaga puasa sunnah tersebut. Maka itu salah satu tanda bahwasanya amalan ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mungkin bisa dipertanyakan kepada diri masing-masing, selepas bulan Ramadan ini, di bulan Syawal ini, ada nggak sih keinginan di diri masing-masing untuk melaksanakan puasa sunnah? Ya, kalau ada maka alhamdulillah. Ya, semoga itu salah satu tanda di mana puasa Ramadan kita atau ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi ketika dikabarkan tentang hal ini, terus kok mohon maaf, ogah-ogahan, ya hanya sekedar mengikuti saja, maka wallahu alam, entah ini diterima atau tidak puasa Ramadannya, yaitu urusan samian dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Tapi penjelasan para ulama demikian, ya. Bahkan para ulama, ya para pendahulu kita yang soleh pernah mengatakan bahwasanya thawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Ya, balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ya, balasan dari kebaikan
adalah kebaikan selanjutnya. Maksudnya ketika kita sudah melaksanakan suatu amal kebaikan, kan pastinya mendapatkan balasan dari Allah kan. Nah, salah satu balasannya adalah diberikan taufik untuk bisa melaksanakan kebaikan yang lain. Ya, bukan hanya berbentuk pahala. Ya, yang kita sudah tahu pahalanya. Man shoma Ramadhana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi dan seterusnya. Pengampunan dosa, terus ini, terus itu dan sebagainya. Akan tetapi salah satu bentuk balasan dari kebaikan yang kita usahakan ya adalah Allah memberikan taufik atau kemudahan kepada diri, kepada hati untuk melaksanakan kebaikan yang lain, melaksanakan ibadah yang lain. Ya. Maka disinilah kenapa Rasulullah SAW mengatakan kepada kita untuk menuntut ilmu supaya kita mendapatkan petunjuk, dan dengan petunjuk tersebut kita bisa beramal ya, dengan segala tata cara yang ada, yang harapannya dengan amalan tersebut kita bisa menjaga keberlangsungannya, lalu Allah memberikan taufik kepada kita sehingga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan amal-amal yang lain. Maka dari itu di setiap momen-momen penting para ulama senantiasa jauh-jauh hari memberitahukan kepada kita untuk mengilmui suatu hal. Misalnya bulan Ramadan kemarin, ya 1 bulan sebelum bulan Ramadan atau 2 bulan sebelum bulan Ramadan, para ulama sudah gencar mempersiapkan diri dan mengingatkan kaum muslimin. Sebentar lagi bulan Ramadan, ayo persiapan, keutamaannya gini, pahalanya gini dan seterusnya. Supaya kaum muslimin cepat-cepat bersiap-siap. Karena ini momen luar biasa. Ya, ketika bulan Ramadan di penghujung terakhirnya terus diberikan semangat, ayo ini hari terakhir ini, 10 hari terakhir ini. Ya, di hari-hari terakhir pun para ulama juga senantiasa mengingatkan untuk menjaga keistiqomahan kita beribadah setelah bulan Ramadan ya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ibadah di bulan yang baru, yaitu Syawal dengan segala keutamaannya. Nanti pun ada bulan Dzulhijjah lagi, terus ada bulan ini, bulan itu, bulan seterusnya. Ya, yang masing-masing memiliki keutamaan. Maka para santri hendaknya pandai-pandai untuk bisa merekam, ya, merekam timeline, ya, perjalanan, ya, ibadah kita setiap tahunnya, rekapan baik-baik. Kalau bisa sampean buat peta sendiri, ya, buat peta sendiri, ya. Tahun ini, ya, anggap saja kita membuat peta mulai bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan, setelah momen bulan Ramadan ada momen ibadah apa lagi? Puasa Syawal. Ya, setelah puasa Syawal nanti ada momen ibadah apa lagi? Idul Adha. Ya, setelah Idul Adha ada momen ibadah apa lagi? Ada ibadah apa lagi? Apa ibadah lagi? Sampai mau ke bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan jaga terus timeline itu. Ya, sampean buat peta yang menarik mungkin bagi sampean. Ya, jadikan wallpaper HP misalnya, atau mungkin jadikan tempelan di meja belajar atau tempelan di lemari supaya sampean senantiasa ingat, oh setelah Ramadan ada momen ibadah ini. Setelah ini ada ini, setelah itu ada ini, terus ini. Ya. Sehingga sebelum momen itu datang, sampean kembali membuka lembaran yang sudah kita pelajari atau yang dihimbau untuk dipelajari. Sehingga ketika kita mau memasuki momen bulan besar tersebut atau momen ibadah yang besar tersebut, kita masuk dengan sudah punya bekal. Ya, ibarat kita mau mudik, sepeda udah siap, bensin udah siap, ban aman, rem aman, lampu aman, helm sudah siap, SIM, STNK siap, kontak sudah ada, kardus-kardus perbekalan sudah ada, minum sudah ada, dompet siap, sangu siap. Mudik ngeng, enak. Tapi kalau seandainya kita mudik tanpa persiapan, bensin nggak dicek, ban nggak dicek, rem nggak dicek, ya STNK SIM nggak dicek, sangu nggak dicek, ya lampu sepeda pun juga nggak dicek,
tahu-tahu di rumah di perjalanan ya sampean sepedahan ada polisi tidur. Weng sama naik polisi tidur, jeduk sepedanya protol. Ini enggak sampean cek. Ya, enggak sampean cek. Maka dari itu pentingnya ilmu supaya kita bisa mempersiapkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Selanjutnya di antara buah dari puasa Syawal adalah orang-orang yang berpuasa Ramadan disempurnakan pahalanya di hari Idul Fitri. Orang-orang yang puasa Ramadan disempurnakan pahalanya di hari raya Idul Fitri dan diampuni dosa-dosanya. Ya, itu tadi buah dari puasa Syawal. Ya, insya Allah hal-hal yang saya mendapatkan nanti ketika melaksanakan puasa Syawal. Ya. Dan yang paling penting adalah selanjutnya tata cara puasa Syawal. Secara umum puasa Syawal tidak ada bedanya dengan puasa Ramadan ataupun puasa Ramadan, tidak ada bedanya. Ya, artinya apa? Ya tetap ada sahur, ya. Lalu dengan puasa menahan haus dan lapar dan segala yang dapat membatalkannya, ya. Lalu juga berbuka puasa disegerakan, ya. Itu tidak ada bedanya. Hanya saja ada beberapa perbedaan dari puasa wajib dengan puasa Syawal, puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Perbedaan yang pertama adalah boleh niat puasanya setelah terbit fajar. Boleh niat puasanya setelah terbit fajar. Kalau puasa Ramadan, kita wajib niatnya malam hari sebelum fajar terbit. Entah setelah sholat tarawih atau jam 9, jam 10, jam 12 atau pas sahur. Maksimal pas sahur sebelum fajar terbit. Ya, kalau enggak, maka enggak ada puasa bagi dia. Sebagaimana sabda Rasulullah, man lam yubayyitis siyam, barang siapa yang tidak menghadirkan niat puasa qoblal fajri, sebelum terbitnya fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ini untuk puasa. Para ulama menyebutkan bahwasanya hadis tadi berlaku untuk puasa wajib. Ya, barang siapa yang belum menghadirkan niat sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini untuk puasa wajib. Ya, adapun untuk puasa sunnah, ya, boleh menghadirkan niat setelah terbit fajar. Ya, jadi sampean misalnya setelah sholat subuh, ya, atau nggak sempat sahur, terus sholat subuh, ya, artinya ketika sholat subuh selesai kan sudah mau terbit fajar kan, sampean baru niat, itu boleh, karena itu puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah pernah berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku pada suatu hari, ya Aisyah, hal indaka syai'? Ya, hal indakum syai'? Wahai Aisyah, kamu punya sesuatu untuk dimakan pagi ini? Ya. Rasulullah tanya pada istri beliau, Bunda Aisyah, wahai Aisyah, kamu punya sesuatu untuk dimakan pagi ini? Ya. Fakultu, dia berkata, aku mengatakan, ya Rasulullah, ma indana syai'un, kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya sesuatu untuk dimakan. Rasulullah, ya, suatu pagi nggak punya apa-apa untuk dimakan. Rasulullah, ya, manusia terbaik di muka bumi, ya, nggak ada sarapan. Qala fa inni shaim, maka beliau mengatakan, ya udah, ya, saya tak puasa. Ya. Pertanyaan ini dilayangkan Rasulullah ketika pagi. Artinya apa? Nggak gelap lagi.
fajar sudah terbit, matahari sudah ada. Ya, maka Rasulullah mengatakan, ya fa inni shaim, maka aku tak puasa aja deh. Ya. Maka Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan dalil ya dari mayoritas ulama bahwasanya puasa sunnah boleh menghadirkan niat di siang hari sebelum matahari tegak lurus. Sebelum matahari bergeser dari tegak lurus. Nah, pas siang, ya siang apa puncaknya siang, lek sampean berdiri, bayangan sampean nggak ada. Ya kalau sampean berdiri kan biasa bayangannya kan condong gini, rotok dawa, rotok gini kan gitu. Nah tapi kalau siang, pas siang bener-bener siang, pas puncaknya siang, bayangannya sampean pas di bawah samian. Ya jadi kepalanya sampean nggak ketok, ya kayak bunder gitu tak. Nah, kalau posisi matahari sudah bergeser, artinya bayangan sampean sudah bergeser. Ya, artinya sampean berdiri, terus bayangannya sudah condong ke timur karena mataharinya di barat kan, condong ke timur, artinya sampean sudah enggak boleh niat. Ya, tapi sebelum itu boleh niat. Misalnya jam 11 niat puasa sunnah, masih boleh. Ya, karena mataharinya belum di tengah dan belum condong ke barat. Ya, itu masih boleh. Ya, inilah dalil yang yang membedakan antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah Syawal. Ya, boleh diniatkan di pagi hari. Ya. Selanjutnya, tata cara selanjutnya yang membedakan adalah tidak harus berurutan. Dalilnya kan 6 hari. Ya, di bulan di bulan Syawal. Ya. Kalau puasa Ramadan kan harus berurutan 30 hari lengkap, nggak boleh putus. Ya kan kalau nggak ada udzur. Tapi untuk puasa Syawal boleh dilakukan secara tidak berurutan. Ya, tapi untuk para santri supaya memudahkan ya pengurusan dan yang lainnya, maka kami sarankan untuk bisa berkoordinasi. Ya, mau berurutan boleh, mau enggak ya boleh, tapi ditentukan bareng-bareng supaya enak. Ya kecuali kalau sama di rumah mau puasa sendiri ya monggo terserah. Ya mau sahur bahan putih tok ya monggo, mau buka puasa air putih tok juga nggak masalah. Paham ya? Ya jadi tidak harus berurutan. Seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan puasa 6 hari di bulan Syawal telah sahih dari Rasulullah SAW. Puasa 6 hari di bulan Syawal telah sahih dari Rasulullah SAW. Artinya sumbernya jelas, Rasulullah menganjurkan dan Rasulullah memerintahkan. Ya, jadi ada dalilnya, ada petunjuknya, bukan tanpa dasar. Dan boleh mengerjakannya secara berurutan atau mutatabi. Ya, boleh mengerjakannya secara mutatabi'ah atau berurutan. Dan boleh mutafarriqah, terpisah-pisah. Pokok selama masih dalam koridor bulan Syawal. Boleh. Ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang tata caranya. Yang ketiga, boleh membatalkan puasa dengan atau tanpa uzur. Boleh membatalkan puasa dengan atau tanpa uzur. Tapi tentu saja nilai dari pahala yang didapat nanti tidak sebagaimana yang ada di dalam hadis. Tapi seandainya ada uzur, jadi maklumi, artinya masih bisa diganti dengan hari yang lain. Tapi kalau tidak tanpa uzur, ya lupa kan uzur, sengaja membatalkan, ya udah berarti nggak dapat. Ya, tapi insya Allah untuk niatnya, ya niat baiknya tetap dapat insya Allah. Ya. Para ulama mengatakan dibolehkan membatalkan puasa nafilah atau sunnah. Puasa sunnah itu boleh dibatalkan baik dengan udzur ya ataupun tanpa udzur.
Ya, karena pernah terjadi Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu hari masuk ke rumah dan bertanya, "Wah Aisyah, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dimakan?" Maka Aisyah menjawab, "Tidak." Maka beliau mengatakan, "Kalau begitu saya tak puasa." Ya. Kemudian di lain hari beliau datang kepadaku lalu aku bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ada yang memberi kita hadiah berupa hayis." Hayis itu makanan, sejenis makanan yang terbuat dari kurma. Ya. Nabi bersabda, "Kalau begitu tunjukkan kepadaku." Padahal tadi aku berpuasa. Ya, lalu Nabi memakannya. Ya, ini bukan puasa wajib tentunya, ini puasa sunnah. Ya. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan hadiah makanan, ya minta ditunjukkan terus dimakan. Padahal beliau puasa. Artinya boleh membatalkannya. Ya, tanpa uzur, tidak masalah. Ya. Penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan bahwasanya jika puasa tersebut adalah puasa sunnah, maka boleh membatalkannya dan tidak wajib menyempurnakannya. Kalau itu puasa sunnah, kita boleh membatalkannya di tengah jalan dengan atau tanpa udzur dan tidak wajib menyempurnakan. Tapi kalau disempurnakan itu bagus, mendapatkan pahala yang dijanjikan, gitu loh. Tapi sama batalkan di tengah jalan pun tidak masalah. Ya. Tapi untuk para santri sebaiknya jangan, karena ini momen untuk menempa diri, momen untuk belajar. Ya. Namun yang lebih utama adalah tidak membatalkannya kecuali karena sebab syar'i. Itu kata beliau. Ya. Namun yang lebih utama adalah tidak membatalkannya kecuali karena sebab syar'i. Ya. Ya, misalnya panas atau mungkin lemes. Ya, bagi ibu yang lagi menyusui mungkin gara-gara menyusui anaknya mungkin juga lemes. Ya. Terus juga Saman diundang ke nikahan teman misalnya, menghadiri walimah, ya nggak mungkin Saman datang ke pesta pernikahan terus monggo silakan, saya puasa, nggak mungkin. Ya, apalagi kalau di desa, ya teman di kota, setelah Saman di depan jajan-jajan, kan habis itu nanti disuruh makan di tempat makan. Ya monggo Saman kata duduk dong. Ya monggo Pak, monggo ada sotonya, ada nasi goreng, ada bakso. Saya puasa, nggak mungkin. Ya pastinya ya makan, dan itu boleh untuk membatalkannya. Ya. Paham ya? Ya. Selanjutnya juga boleh mendahulukan puasa Syawal sebelum menunaikan hutang puasa Ramadan. Boleh mendahulukan puasa Syawal sunnah, ya puasa sunnah Syawal sebelum menunaikan hutang puasa Ramadan. Ya. Penjelasannya sangat panjang disampaikan oleh para ulama. Ya, intinya adalah tapi lebih utama bayar utang dulu. Tapi lebih utama bayar utang dulu. Karena ini kewajiban ditunaikan dulu, namanya wajib kok. Ya, tapi kalau seandainya kasusnya seperti ibu menyusui atau habis melahirkan atau bagaimana situasi seperti itu, yang puasanya nyaurnya juga bisa jadi 1 bulan full. Ya, bisa jadi 1 bulan full, dan kalau dilaksanakan berurutan di bulan Syawal juga ya nanti melewatkan momen puasa sunnah bulan Syawal. Ya, sementara qadha puasa atau ganti puasa tersebut bisa dilaksanakan dengan fidyah, ya, atau dengan puasa sampai bulan Sya'ban. Ya. Jadi tenggangnya sampai 1 bulan sebelum bulan Ramadan tahun selanjutnya untuk ganti puasa Ramadan yang belum dilakukan atau punya hutang. Adapun puasa Syawal waktunya terbatas di bulan Syawal kok. Beda cerita kalau seandainya hutangnya samian cuma 3 hari. Karena sakit misalnya 3 hari nggak puasa Ramadan, maka 3 hari dahulukan dulu, itu lebih utama, baru puasa Syawal. Ya, baru puasa Syawal. Ya. Kalau tidak ada hutang, ya udah langsung puasa Syawal, tidak masalah, itu lebih bagus. Ya, bersegera dalam melakukan kebaikan. Ya.
Tapi intinya boleh mendahulukan puasa Syawal ya sebelum menunaikan hutang puasa Ramadan. Ini diperbolehkan oleh para ulama. Ya. Adapun untuk menggabungkan niat puasa Syawal dengan qodok puasa Ramadan ini tidak boleh. Ya. Menggabungkan niat puasa Syawal yang sunnah dengan qodok puasa Ramadan yang wajib itu tidak boleh. Kan sama-sama puasa Pak? Iya sama-sama puasa, tapi hukumnya berbeda. Syawal meskipun waktunya terbatas juga seperti Ramadan juga waktunya terbatas. Syawal hukumnya sunnah, Ramadan hukumnya wajib. Ya. Sama nggak bisa menggabungkan antara sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh. Beda. Ya, qobliyah subuh sunnah, sholat subuhnya wajib, nggak boleh digabung. Ya. Jadi nggak boleh menggabungkan puasa niat ibadah wajib dengan sunnah. Kalau sunnah sama sunnah masih tidak masalah. Ya, tidak masalah. Atau misalnya juga Saman menemukan momen ketika mau puasa Syawal bertepatan dengan puasa Ayyamul Bid misalnya. Saman gabungkan, para ulama mengatakan hukumnya boleh. Tidak masalah. Ya, dengan puasa Ayyamul Bid. Ya, karena dua-duanya ibadah sunnah. Ya. Ini tata caranya secara umum sama seperti ataupun dengan puasa sunnah yang lain ya. Itu tidak masalah. Ya, puasa Daud ataupun puasa Senin Kamis pun tidak masalah. Ya, jadi intinya tata caranya nggak ada bedanya dengan puasa Ramadan, ya akan tapi yang membedakan beberapa poin tadi, niatnya, tata cara pengerjaan harinya, ya penggabungan niat dan sebagainya, ya itu tidak bisa sembarangan. Ya, maka ini pembahasan tentang fikih Syawal ya sedikit yang semoga Allah berikan kemudahan untuk kita bisa melaksanakan puasa sunnah Syawal. Ya, tapi barang siapa yang memiliki kewajiban untuk mengqadha dan itu masih bisa nutut untuk puasa Syawal setelah qadanya, maka lebih utama untuk qadha dulu. Tapi nggak masalah untuk mendahulukan puasa Syawalnya juga nggak masalah. Ya karena qadanya tenggangnya masih jauh, tapi lebih baik segerakan. Itu ya. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Kita akhiri dengan rutin majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.